Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai interviews. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM akhir 003. Ada Muhammad Wafi Azizi dengan NPM akhir 010. Lalu ada Muhammad Akbar Atala Gagas Saputra dengan NPM akhir 018. Lalu ada Muktafil Yamrila Diha dengan NPM akhir 355. Baik, yang pertama yaitu membahas mengenai primary data collection methods atau metode pengumpulan data primer. Jadi karena bisnis itu pada dasarnya adalah fenomena sosial, jadi banyak informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam lingkungan kerja itu harus berasal dari manusia. Misalnya itu dari karyawan atau bisa dari konsumen, lalu pelanggan, manajer, investor, atau bisa juga pemasok. Nah, karena alasan inilah wawancara, observasi, dan kuesioner itu sangat populer dalam penelitian bisnis. Jadi metode-metode ini memungkinkan peneliti itu mengumpulkan berbagai macam data dari responden manusia. Nah, metode ini dibahas di masing-masing bab 7, bab 8, dan bab 9. Nah, setelah membahas pendekatan non-eksperimental terhadap pengumpulan data primer tersebut, kita membahas desain eksperimental di bab 10 ini. Nah, dengan cara ini, pembahasan mengenai metode pengumpulan data primer itu diatur berdasarkan 4 metode utama pengumpulan data primer. Nah, jadi pada yang di buku itu ada desain penelitian dan bagaimana metode pengumpulan data masuk ke dalamnya. Jadi pengetahuan yang baik tentang metode-metode yang paling penting akan membantu kita itu mengevaluasi berbagai pendekatan untuk pengumpulan data primer. Nah, keputusan pengumpulan data primer yaitu pemilihan metode untuk mendapatkan informasi yang saling terkait dengan langkah-langkah lain dalam proses penelitian. Nah, pilihan metode itu ditentukan bisa dari tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, strategi penelitian, fasilitas atau sumber daya yang tersedia, tingkat akurasi yang dibutuhkan, jenis data yang dibutuhkan, waktu yang tersedia, keterampilan peneliti, dan juga biaya. Nah, masalah-masalah terkait penggunaan metode yang tidak tepat itu dapat sangat mempengaruhi kualitas dari penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai interviews atau wawancara. Nah, jadi uh, dalam interviews ini, jadi wawancara ini adalah metode yang sangat umum digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian bisnis adalah mewawancarai responden untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diminati. Nah, wawancara ini adalah percakapan yang terarah dan memiliki tujuan antara dua orang atau lebih. Jadi ada banyak jenis wawancara. Wawancara individu atau kelompok itu bisa bersifat tidak terstruktur atau terstruktur dan dapat dilakukan tatap muka, melalui telepon, atau secara online. Nah, wawancara yang tidak terstruktur dan terstruktur itu akan dibahas terlebih dahulu. Jadi beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan saat mewawancarai itu juga akan dijelaskan. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon itu dipertimbangkan. Kemudian wawancara berbantuan komputer itu juga dijelaskan. Nah, pembahasan mengenai wawancara kelompok itu akan dibahas pada akhir di bab ini. Nah, implikasi manajerial dan etika dalam wawancara serta jenis survei lainnya dibahas dalam bab 9 setelah pembahasan wawancara, observasi, dan pemberian kuesioner secara lebih mendetail. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang structured interview, yaitu wawancara tidak terstruktur. Jadi jenis wawancara ini tuh biasanya dilakukan pada tahap awal penelitian. Jadi untuk tujuannya itu untuk memunculkan isu-isu awal permukaan. Ini tuh dilakukan ketika peneliti atau manajer itu tahu ada masalah, tapi belum tahu persis apa faktor yang menyebabnya atau variabel yang perlu diteliti dalam karakteristik.
Wawancara ini tidak membangun urutan pertanyaan direncanakan. Yang kedua yaitu pertanyaan bersifat terbuka dan luas. Contoh seperti ceritakan tentang unit kerja Anda dan juga organisasi ini secara keseluruhan. Seperti itu. Itu untuk karakteristiknya itu seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan, yaitu untuk pendekatannya ini wawancara ini menyesuaikan pertanyaan dengan level responden. Jadi menyesuaikan dengan respondennya. Seperti pertanyaan untuk manajer tingkat atas akan berbeda dengan karyawan staf biasa. Selanjutnya, jika responden menjawab singkat atau defensif, singkat atau secara padat atau tidak secara lebar, itu bisa mengatakan seperti semua baik-baik saja. Jadi wawancara ini tuh perlu menggunakan teknik mendengarkan yang baik. Jadi didengarkan dengan seksama dan juga dipahami dengan jelas. Dan juga wawancara itu harus mengajukan pertanyaan pancingan atau pertanyaan pancingan tentang penjelasan tentang yang diwawancarai, yaitu pancingan untuk menurunkan pertahanan responden agar mereka mau berbagai masalah yang sebenarnya, agar membuka tentang masalah-masalah yang dia tutupi atau yang dia sembunyikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang structured interview atau wawancara terstruktur. Jadi yang sebelumnya yang saya jelaskan itu wawancara tidak struktur atau tidak jelas. Di sini saya akan membahas tentang wawancara yang terstruktur atau bahasa Inggrisnya structured interview. Jadi wawancara ini itu dilakukan setelah wawancara tidak terstruktur selesai. Jadi setelah wawancara tidak terstruktur selesai, maka akan dilanjutkan dengan structured interview atau wawancara terstruktur. Jadi peneliti itu sudah mengidentifikasi variabel masalah yang jelas. Jadi untuk tujuan wawancara terstruktur ini itu untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan juga spesifik mengenai variabel-variabel yang sudah diketahui. Karakteristiknya itu ada dua, yaitu wawancara itu sudah tahu informasi apa yang dibutuhkan sejak awal. Yang kedua itu daftar pertanyaan itu sudah disiapkan sebelumnya. Jadi konten yang sama ditanyakan kepada semua itu agar datanya bisa dibandingkan. Selanjutnya ada komponen wawancara terstruktur. Itu ada pendahuluan, urutan logis, dan juga bantuan visual. Untuk apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan juga menjamin kerahasiaan, dan juga meminta izin merekam. Yang kedua itu urutan logisnya itu dimulai dengan pertanyaan pemanasan, yaitu yang mudah, baru masuk ke pertanyaan inti. Untuk bantuan visualnya yaitu terkadang menggunakan gambar, kartu, atau skala visual untuk membantu responden mengekspresikan pandangan, atau sering dipakai dalam riset pemasaran. Jadi begitu penjelasan tentang wawancara terstruktur. Jadi untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya lebih terperinci. Berikutnya yaitu training interviewers atau pelatihan untuk pewawancara. Jadi ketika beberapa wawancara panjang itu harus dilakukan, itu seringkali tidak memungkinkan bagi satu orang untuk melakukan semuanya. Nah, karena itu dibutuhkan tim pewawancara terlatih. Para pewawancara itu harus diberi pengarahan menyeluruh tentang penelitian dan dilatih mengenai cara memulai wawancara, bagaimana melanjutkan pertanyaan, bagaimana memotivasi responden untuk menjawab, dan apa yang harus dicari dalam jawaban serta bagaimana menutup wawancara tersebut. Nah, mereka juga perlu diberi instruksi tentang cara mencatat dan mengode jawaban responden. Tips wawancara yang akan dibahas selanjutnya harus menjadi bagian dari keterampilan mereka dalam mewawancarai. Perencanaan yang baik, pelatihan yang tepat, pemberian panduan yang jelas kepada pewawancara, dan pengawasan atas pekerjaan mereka akan membantu memanfaatkan teknik wawancara secara efektif sebagai mekanisme pengumpulan data. Nah, wawancara personal itu juga memberikan data yang banyak karena responden itu seringkali memberikan informasi secara spontan dan jawaban mereka tidak dibatasi dalam rentang yang ketat seperti pada kuesioner. Namun, pada wawancara personal itu mahal, baik dari segi waktu, biaya pelatihan, maupun penggunaan sumber dayanya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai some tips to follow when interviewing atau beberapa tips saat kita melakukan wawancara. Jadi yang pertama di situ ada establishing credibility and rapport and motivating individuals to respond. Jadi intinya ini itu peneliti itu harus profesional dan membangun rapport yang lurus gitu. Jadi eh, apa namanya peneliti itu harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan juga memotivasi responden itu sangat perlu karena dengan kita motivasi responden, responden itu bakal tahu apa sih manfaat mereka kalau mereka tuh mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi peneliti harus motivasi responden dengan menjelaskan mengenai manfaat partisipasi dan juga peneliti itu harus apa namanya eh, menjamin kerahasiaan penuh atau privasi dari sebuah responden atau partisipan. Lalu yang kedua ada the questioning teknik atau teknik dalam bertanya. Jadi dalam buku ini itu menyarankan untuk menggunakan teknik funneling yaitu luas ke spesifik gitu. Jadi pertanyaan itu luas karena terus kita tuh langsung mengerucut ke arah yang spesifik. Jadi pastikan pertanyaan tidak bias dan selalu melakukan klarifikasi jawaban responden untuk pemahaman yang lebih akurat gitu. Lalu yang ketiga ada review of tips to follow when interviewing. Jadi kuncinya adalah raport non evaluatif. Bantuan itu harus diberikan kepada responden yang sulit untuk berekspresi dan transkripsi juga harus dilakukan segera dan jangan menggunakan memori. Jadi yang namanya memori kan bisa lupa dan mungkin banyak lupa. Jadi kita harus membuat transkrip dan mencatat atau merekamnya. Dan pastinya kalau kita merekamnya kita harus izin terlebih dahulu kepada responden. Lalu di sini yang kedua adalah face to face and telepon interview atau wawancara tatap muka dan telepon. Nah, pertama kita akan bahas mengenai face to face atau wawancara tatap muka. Eh, di sini ada apa namanya kelebihan dari wawancara tatap muka yaitu kita dapat menyelesaikan pertanyaan dan mendeteksi nonverbal. Jadi kayak kita tuh bisa bertemu langsung begitu dengan respondennya, sorry, dengan partisipan. Jadi kita bisa menyesuaikan antara pertanyaan kita dan perilaku kita begitu. Dan orang mungkin menjadi sebagai isu anonimitas responden bahkan kita pada masalah langsung. Jadi kita secara langsung kita melihat wajah dia bagaimana, manipulasi apa begitu. Jadi anonimitasnya itu bisa menjadi isu. Lalu kita membahas mengenai wawancara menarik. Kelebihannya itu jangkauannya luas dan kualitasnya tinggi karena kita kan hanya mendengar via suara. Kekurangannya mungkin nonverbalnya hilang dan responden dapat mengakhiri wawancara speak. Misal responden itu atau partisipan merasa tidak nyaman, nah mereka itu bisa langsung menutup obrolan. Lalu selanjutnya yaitu additional sources of bias in interview data atau sumber tambahan bias dalam data wawancara. Jadi kita telah membahas beberapa sumber bias dalam pengumpulan data. Data itu bisa menjadi bias ketika responden diwawancarai saat mereka sangat sibuk atau sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jawaban terhadap isu seperti mogok kerja, PHK, atau hal serupa juga bisa bias. Nah, kepribadian pewawancara, kalimat pembuka, intonasi suara, dan aspek lainnya juga bisa menimbulkan bias tambahan. Kesadaran tentang berbagai sumber bias ini akan membantu pewawancara memperoleh informasi yang relatif valid. Nah, bias dalam pengambilan sampel seperti ketidakmampuan menghubungi orang yang nomor telepon yang berubah juga dapat memengaruhi kualitas data penelitian. Nah, demikian pula orang yang nomor teleponnya itu tidak terdaftar dan tidak dapat dihubungi itu bisa menyebabkan bias sampel dan data. Nah, lalu mungkin dengan adanya fitur caller ID itu wawancara menggunakan telepon menjadi semakin kompleks.
Oke, selanjutnya ini ada materi Computer Assisted Interviewing atau CAI. Jadi sebenarnya CAI ini apa sih? Jadi CAI itu adalah sebuah metode wawancara yang menggunakan bantuan komputer atau software. Nah, ini tuh untuk menampilkan pertanyaan dan mencatat jawaban responden. Nah, eh, ini ada kelebihan dari CAI sendiri. Itu yang pertama, ada pertanyaan itu dapat otomatis muncul di layar. Jadi pewawancara itu tidak salah sequence atau urutan. Jadi kan sudah ada tampilannya gitu. Jadi ya udah, pewawancara itu tinggal baca aja. Lalu yang kedua, ini ada software bisa mendeteksi jawaban yang salah, format atau tidak sesuai. Nah, misalnya ada angka yang di luar yang sudah ditetapkan gitu atau di luar range. Nah, lalu yang ketiga ada mengurangi kesalahan manusia atau human error, karena kan sudah terotomatisasi. Jadi kita mengurangi human error. Lalu yang keempat itu mengurangi bias dari pewawancara, karena sistem itu sudah terstandar. Nah, ini sebenarnya sama seperti poin yang ketiga itu, jatuhnya itu mengurangi human error. Nah, contoh sederhananya sendiri itu, misal saya wawancara survei itu menggunakan tablet, bukan kertas lagi. Nah, itu kan sudah terotomatisasi. Jadi nanti apapun yang saya dapatkan pada saat wawancara itu eh, sudah langsung terbackup gitu. Dan juga saya selama wawancara itu bisa melihat pertanyaan-pertanyaan atau daftar pertanyaan yang sudah saya buat, dan juga saya eh, tidak akan menggunakan pertanyaan di luar dari pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, untuk jenis-jenis dari CI sendiri itu, ini ada dua jenis utama. Ada bisa disingkat CATI dan juga CAPI. CATI itu apa? Nah, CATI itu Computer Assisted Telephone Interviewing. Nah, ini tuh digunakan ketika wawancara dilakukan melalui telepon atau biasanya secara online gitu. Nah, cara kerjanya itu komputer memilih nomor telepon responden secara otomatis. Jadi kayak kita udah ngelis nomor teleponnya, nanti sistem yang akan memilih secara otomatis gitu. Lalu pertanyaan muncul di layar pewawancara. Nah, ini sepertinya sama kayak tadi. Lalu pewawancara membaca pertanyaan dan merekam jawaban di komputer. Nah, ini sembari pewawancara itu melakukan wawancara itu bisa membaca pertanyaan dan juga merekam jawaban yang dilontarkan oleh partisipan gitu, yang pastinya itu dicatat langsung di komputer. Nah, sistem itu dapat menyimpan, merekam suara, dan juga menganalisis data. Nah, keunggulannya itu apa? Keunggulannya itu bisa digunakan untuk responden dari berbagai lokasi di dunia, karena kan kita nggak secara langsung, secara online aja kan. Jadi kita bisa menggali informasi yang seluas-luasnya, even itu di beda negara itu kita masih bisa untuk menggali partisipan-partisipan yang ada di luar sana gitu. Lalu jenis yang kedua ini CAPI. CAPI itu Computer Assisted Personal Interviewing. Nah, ini digunakan untuk wawancara tatap muka, tetapi menggunakan perangkat seperti laptop atau tablet. Nah, ini tuh contohnya kayak apa? Jadi beberapa responden itu bahkan bisa mengisi sendiri di komputer tanpa pewawancara atau self-administrate. Nah, tantangannya itu perangkat mahal, terus tidak semua orang nyaman menggunakan komputer gitu. Nah, tadi sempat saya singgungkan contohnya itu seperti apa. Jadi contohnya itu kita kayak menyediakan apa ya, quizzes kayak gitu. Nah, atau GForm itu sebenarnya bisa juga untuk CAPI ini, karena kan ya kita nggak secara real time gitu untuk wawancaranya. Jadi kita tinggal drop, nanti biar partisipan yang mengisi sendiri gitu. Nah, ini juga ada yang tidak saya cantumkan di PPT itu, ada VCS atau Voice Recording System. Nah, dalam CATI jawaban itu bisa direkam, namun harus sepengetahuan atau seizin dari responden atau partisipan, karena menyangkut etika dan privasi partisipan tersebut. Nah, rekaman ini tentunya sangat berguna untuk analisis lebih lanjut dan juga pengecekan kualitas data.
Nah, lalu selanjutnya ada keuntungan dari CAI secara umum. Nah, keuntungannya itu yang pertama, pengumpulan data lebih cepat. Karena kan kita nggak perlu ya langsung, maksudnya kita nggak perlu untuk terjun langsung gitu. Bisa melalui komputer aja kan. Nah, lalu yang kedua itu data lebih akurat dan rapi. Kenapa? Karena kita sudah terstruktur semua pertanyaannya. Jadi kita tinggal ya mengikuti aja apa yang sudah kita susun, dan juga jawabannya pasti yang kita pengen juga kan, karena sudah direncanakan gitu. Lalu analisis data lebih mudah karena sudah digital. Nah, ini yang tadi pakai tablet, komputer gitu-gitu. Lalu biaya lapangan rendah dalam jangka panjang. Ya, ini tentunya sangat efisien ya karena dilakukan secara online aja. Namun agar efisien, metode ini itu cocok untuk survei yang dilakukan sering dan dalam jumlah besar karena investasi awal softwarenya itu cukup mahal. Jadi kita sebelum melakukan wawancara ini kita harus beli softwarenya dulu. Nah, tapi software ini tuh tergolong cukup mahal ya. Untuk ukuran software itu cukup mahal. Oke, selanjutnya ini ada grup interview atau interview yang dilakukan dengan banyak orang gitu. Nah, selain wawancara individu, wawancara itu bisa dilakukan dalam kelompok. Nah, jenis utamanya sendiri itu ada 3 jenis, ada focus group, lalu ada video conferencing, lalu yang ketiga itu ada expert panel. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, ada focus group. Nah, ini kalau teman-teman sudah familiar yang namanya FGD, itu focus group discussion. Nah, kurang lebih sistemnya itu sama kayak seperti itu. Bedanya ini kita misal nih saya mau meneliti. Nah, saya itu menjadi bagian dari FGD tersebut. Nah, saya selama FGD tersebut itu bisa sambil mencatat gitu. Nah, kalau FGD kayak pada umumnya itu kita cuma berdiskusi aja dan juga memecahkan masalah kan, yang tidak melakukan kayak semacam pencatatan gitu. Nah, fokus group ini itu adalah diskusi kelompok kecil, biasanya terdiri dari 8 sampai 10 orang yang dipandu moderator. Nah, ini ada moderatornya kan. Kalau FGD biasanya kan ya udah ngalir aja gitu. Lalu topik sudah jelas dan diskusi bertujuan itu untuk menggali yang pertama ada pendapat, lalu yang kedua perasaan, lalu yang ketiga persepsi dari responden. Nah, contohnya perusahaan minuman itu mengumpulkan remaja Indonesia untuk uji rasa minuman baru. Nah, itu kan dalam mengundang semua remaja Indonesia itu kan kita bisa berkumpul kan. Nah, selama berkumpul itu kita bisa diskusi untuk menggali lagi dan juga ingin tahu pendapat, perasaan, lalu persepsinya itu kayak gimana. Nah, ini kan tadi sudah sempat disinggung bahwa di focus group ini ada yang namanya moderator. Nah, peran moderatornya itu apa? Nah, yang pertama ada membuka diskusi dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua itu mengarahkan percakapan. Nah, ini tanpa mendominasi ya. Karena tugasnya moderator kan ya cuma kayak ingin menggali kan, bukan yang diteliti kan moderatornya. Jadi sebisa mungkin itu jangan yang dominan gitu moderatornya. Lebih ke partisipannya aja yang dominan karena kita butuh data-data dari mereka. Lalu yang ketiga itu menjaga semua peserta itu ikut berpendapat. Jadi misal dalam fokus group itu ada satu peserta yang kayak pasif gitu. Nah, moderatornya itu bisa memotivasi lagi, atau mungkin ada pertanyaan langsung dilempar ke partisipan tersebut yang pasif itu. Jadi sebisa mungkin itu partisipan nggak ada yang pasif gitu. Lalu yang keempat itu mencatat atau merekam dengan izin tentunya. Ini sama seperti yang CAI tadi. Jadi dalam grup interview itu juga ada merekam, tapi dengan catatan harus sesuai dengan izin dari partisipan. Nah, kelebihannya itu apa? Jadi kelebihan dari focus group ini itu tentunya sangat murah dan lebih cepat daripada kita interview satu-satu partisipannya. Lalu yang kedua itu informasi yang diperoleh itu kaya, karena kan ya banyak timpalan dari pendapat-pendapat orang lain kan, jadi kita itu lebih kaya lagi informasinya. Lalu yang ketiga itu cocok untuk eksplorasi awal sebelum survei besar. Nah, untuk kekurangan atau keterbatasan sendiri itu data bisa jadi bersifat kualitatif, bukan angka yang bisa digeneralisasi. Jadi
Ya kan biasanya perspektif tiap orang itu beda-beda. Jadi itu yang biasanya buat kita agak susah ya untuk apa? Untuk mengambil intinya itu apa gitu. Lalu yang kedua itu peserta tidak dipilih secara acak. Hasil tidak mewakili populasi. Tuh. Lalu yang kedua ini ada video conferencing. Nah, dengan teknologi fokus group itu bisa dilakukan secara online. Misal kayak melalui Zoom meeting atau Google Meet atau platform lain itu ya kita bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang dong untuk interview ini, terutama jika peserta itu tersebar di berbagai wilayah. Nggak cuma berbagai wilayah aja sih, tapi bisa di luar negeri juga. Nah itu kan kita bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang kan, karena ya semua itu bisa mudah kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga itu ada expert panel. Nah ini mirip seperti focus group, tetapi pesertanya itu adalah para ahli biasanya. Jadi yang sudah expert gitu. Namanya kan expert panel gitu. Nah tujuannya itu meminta pendapat profesional berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Contohnya panel ahli membahas dampak AI pada pekerjaan akuntan. Nah ini pasti pembahasannya sangat berat ya, karena kan para ahli gitu, para expert gitu. Tuh. Oke, selanjutnya ini adalah advantage and disadvantage of interview. Jadi kekurangan dan kelebihan dari interview atau wawancara itu apa? Jadi sebelum masuki kelebihan dan kekurangan itu ya kita throwback terlebih dahulu. Wawancara itu bisa dilakukan menggunakan empat jenis. Ada face to face, melalui telepon, dengan bantuan komputer, dan juga secara individu maupun kelompok. Nah selain itu wawancara itu bisa bersifat ada unstructured, itu bebas untuk eksplorasi awal. Lalu yang kedua ada structured atau terstruktur. Nah ini untuk mendapatkan data yang lebih spesifik lagi. Lalu kita memasuki kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk yang pertama itu personal or face to face interview. Nah ini kelebihannya itu peneliti bisa membangun hubungan dan membuat responden itu nyaman, karena kan ya kita tatap muka gitu, jadi kita sudah tahu respondennya kayak gimana. Lalu yang kedua, pertanyaan dapat diperdalam atau dijelaskan jika responden itu bingung. Nah kalau misal kita bertanya nih tapi pertanyaannya itu agak kurang susah difahami gitu, jadi kita bisa follow up lagi atau bisa menambahkan pertanyaan yang sekiranya itu bisa difahami oleh respondennya. Nah lalu yang ketiga itu peneliti bisa melihat bahasa tubuh atau reaksi nonverbal. Lalu yang keempat bisa menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau contoh produk. Nah lalu yang kelima itu data yang diperoleh biasanya lebih kaya dan detail, karena kan bisa kita follow up terus kan kalau kita bertanya secara langsung. Nah lalu yang terakhir itu bisa digunakan dengan CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing. Nah ini untuk mencatat jawaban langsung ke komputer. Nah kekurangannya itu apa? Jadi kekurangannya itu memakan waktu lebih lama, lalu biaya lebih besar terutama jika area pendidikan itu luas. Nah lalu yang ketiga, responden mungkin tidak nyaman atau ragu menjawab karena kurang anonim. Kan kita bertemu secara langsung kan, jadi bisa jadi responden itu agak terintimidasi gitu. Lalu membutuhkan pelatihan interviewer. Jadi kita sebelum menginterview itu pasti ada latihan dulu. Lalu yang terakhir itu ada risiko interview bias atau pewawancara itu memengaruhi jawaban tanpa sengaja. Jadi misal saya mau wawancara tapi saya itu nggak sengaja menggiring opini gitu. Lalu yang kedua ini di telepon interview atau wawancara telepon, kelebihannya itu lebih murah dan cepat dibandingkan wawancara tatap muka tadi. Lalu bisa menjangkau responden di area yang lebih luas lagi, bahkan di luar negeri gitu. Lalu yang ketiga itu responden biasanya merasa lebih anonim sehingga lebih merasa nyaman untuk jawab. Nah terus juga bisa menggunakan sistem CATI atau Computer Assisted Telephone Interviewing. Nah kekurangannya sendiri itu yang pertama tidak bisa melihat ekspresi atau bahasa tubuh dari partisipan atau responden. Lalu yang kedua, waktu wawancara itu biasanya harus singkat dan
nomor telepon yang tidak aktif atau tidak terdaftar biasanya menyebabkan sampel itu bias, dan juga responden bisa menutup telepon kapan saja. Tuh. Baik, demikian penjelasan mengenai interview dari kami dari kelompok 3. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.